Welcome to our channel. Tradisi bukannya turun dari langit. Ia tumbuh bersama peradaban, tumbuh bersama masyarakat. Terang-terangan ada yang melanjutkan, dan sebagiannya lagi diam-diam mulai meninggalkan. Nah, berikut ini akan dibahas tradisi pernikahan dari berbagai negara yang unik sekaligus aneh. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Menangis sebelum menikah. Meneteskan air mata di hari atau sehari sebelum pernikahan termasuk wajar kok. Namanya juga pernikahan ya, bisa dibilang momen ini sangat sakral. Tapi apa jadinya kalau calon mempelai wanita menangis terus-terusan bahkan sejak sebulan sebelum hari pernikahan? Berlebihan? Tentu saja enggak sama sekali buat masyarakat Tujia. Sebab demikianlah tradisi kebudayaan Uyghur di Tiongkok berlangsung. Bayangin aja, perempuan-perempuan di provinsi Sichuan ini harus menangis setiap malamnya agar tetangga tidak meremehkan mereka. Begitulah kepercayaan orang tua mereka. Bahkan di malam ke-20 sang ibu akan ikut-ikutan menangis, disusul nenek hingga kerabat yang lainnya. Para perempuan berkumpul untuk menangis. Bisa-bisa dikira peringatan hari kematian kali ya. Penculikan. Di mana-mana yang namanya penculikan pasti selalu dihubungkan dengan tindak kejahatan. Mengambil barang milik orang lain saja sudah terhitung kejahatan loh. Nah, gimana kalau yang diculik anak gadis orang? Tapi jangan keburu kepikiran kalau ini tindak kejahatan ya. Soalnya bagi orang-orang Gypsy yang ada di Eropa, tindakan tersebut boleh-boleh saja alias legal. Kok bisa ya? Ternyata cara ini sudah menjadi tradisi sebelum menjalankan pernikahan. Caranya, seorang laki-laki akan menculik wanita yang akan dinikahinya 3-5 hari untuk dibawa ke rumah. Dan setelah itu, ia boleh mengajukan diri untuk menikahi wanita idamannya tersebut. Tapi ini bukan bagian dari tindak pemaksaan. Sebab syaratnya, si wanita tadi tetap dipastikan bersedia ketika diculik. Malam pertama disaksikan keluarga. Pernah membayangkan telanjang di hadapan keluarga? Lalu bagaimana dengan telanjang berdua? Aduh, meski terdengar geli-geli sedap, tapi tradisi pernikahan sebuah keluarga di Singapura dipastikan bisa bikin kalian melongo. Nggak cuma telanjang, pasangan pengantin baru ini harus berhubungan intim di hadapan berpasang-pasang mata keluarga sambil menerima masukan. Gimana? Bisa dibayangin nggak tuh berhubungan intim sambil diinterupsi? Tapi nggak usah repot-repot mikir ya. Soalnya tontonan gratis ini cuma berlaku di malam pertama dan sudah nggak di malam-malam yang lain. Menurut mereka sih tradisi ini sebagai penanda pernikahan keturunan mereka dianggap sah. Begitulah orang-orang Singapura mempercayainya. Pemukulan. Menurut kalian waktu yang tepat untuk menikah kapan sih? Mapan, saling mencintai, atau saat usia dewasa? Ya, itu sih standar kebanyakan orang. Karena itu penting untuk mengetahui standar berbeda dari belahan bumi lainnya. Pernah dengar suku Wapes? Nah, faktanya nih, perempuan yang berasal dari sebuah suku di Brasil ini harus melewati tantangan sebelum menikah agar dianggap siap. Meski bikin ngilu, tradisi yang lebih dikenal dengan sebutan menses tersebut dijalankan turun-temurun dan masih berlangsung hingga kini. Calon mempelai wanita suku Wapes akan diarak untuk dipukuli orang-orang asing. Bahkan tak jarang dari mereka yang berkeliling tanpa busana alias telanjang. Jika si gadis sadar dan bangun dari pingsan, maka ia dianggap feminin dan layak untuk menikah. Membuat kebisingan. Suasana bising dalam acara pernikahan umumnya dinilai positif. Ya, yang namanya juga pesta kan. Ribut-ribut organ tunggal atau karaokean tamu kondangan akan menambah nuansa pesta ala resepsi pernikahan. Tapi masyarakat Prancis punya cara unik untuk menciptakan keramaian. Alih-alih menyewa organ tunggal atau membayar penyanyi jebolan ajang pencarian bakat dangdut, para tamu dan keluarga malah sibuk menciptakan kebisingan.
Tapi karena kelakuan mereka tidak jauh dari aktivitas memukul panci, perabotan maupun menggedor-gedor pintu, kayaknya sih lebih tepat menyebutnya kegaduhan ketimbang keramaian. Ya, sejak abad pertengahan tradisi Charivari ini dipercaya mampu mendatangkan berkat, yang artinya makin bising, makin diberkati pula sebuah pernikahan. Berhubungan badan sebanyak 10 kali. Menurut kalian, keperawanan itu penting gak sih? Meski terdengar gak bermoral, namun sebagian orang nyatanya mengabaikan hal ini. Nah, masyarakat salah satu daerah di Tibet adalah contoh nyata. Gimana mau dapat istri perawan? Syarat menikah bagi perempuan aja harus berhubungan intim setidaknya sebanyak 10 kali. Agak nyeleneh sih, tapi mereka percaya dengan melewati proses ini, maka para perempuan dianggap siap lahir batin untuk menerima pinangan laki-laki. Faktanya, semakin banyak perempuan melakukan senggama sebelum menikah, maka semakin baik pula kualitas perempuan untuk dinikahi, apalagi jika pernah mendapatkan pasangan pria asing. Kalau di negara kita sih, perempuan kayak gini pasti sudah dilabeli cewek nakal dan nilai tidak berbudaya ya. Meludahi kepala. Suatu ketika misalnya terlihat seorang anak dan menantu yang meminta restu pernikahan kepada orang tuanya. Tiba-tiba orang tua tadi meludahi kepala anak dan menantunya. Nah, dalam kasus ini bagaimana kalian memberikan penilaian? Itu bukannya kurang ajar loh. Jadi jangan heran jika kalian menyaksikan wajah bahagia selepas diludahi dikenya. Ya, penduduk suku Masai di Kenya memahami bahwa meludahi sama besar maknanya dengan memberikan penghargaan. Bahkan tidak hanya dalam pernikahan loh, perlakuan ini juga dilakukan oleh orang-orang kepada orang tua yang baru saja memiliki anak sebagai ucapan selamat. Kebayang gak sih kalau yang kasih ucapan selamat sampai satu kampung? Waduh. Pernikahan hantu. Jomblo itu bukan aib, tapi kalau kalian mati di Cina dalam keadaan jomblo, bisa dipastikan kalian akan bikin repot satu keluarga. Ya mau gimana lagi, lajang sebelum meninggal sama artinya dengan aib di Cina. Bahkan mereka percaya bahwa keturunan mereka yang belum menikah bakal gentayangan sebagai arwah penasaran karena kesepian, meminta kekasih di alam baka. Kok terdengar ngenes sampai mati ya? Pasti kalian memikirkan caranya kan? Nah, ritual ini sama halnya dengan pernikahan dua orang yang masih hidup. Akan ada pertemuan dua keluarga, setelah itu kuburan anak-anak mereka akan digali untuk dikremasi bersama. Saking pentingnya tradisi ini, sampai-sampai ada yang nekat mencuri jasad orang lain dan berlaku sebagai mak comblang. Hai para jomblo, bagaimana tanggapan kalian? Banting piring dan gelas. Suami istri membanting piring di hari pernikahan. Ini tidak sedang berantem apalagi ricuh ya. Tapi demikianlah tradisi pernikahan di Jerman. Faktanya lagi, keributan ini semacam sesuatu yang terencana. Alih-alih membawa amplop atau bingkisan buat si pengantin, para tamu kondangan nyatanya hanya akan membawa piring, gelas, dan perabotan dari keramik lainnya untuk dipecahkan. Tujuannya sih biar pasangan baru ini bisa tegar dalam menjalin pernikahan mereka nantinya. Karena itu makin banyak yang dipecahkan, makin beruntung pula pasangan pengantin yang dimaksud. Oh iya, tradisi ini juga diberlakukan dalam sebuah acara pemakaman loh. Tujuannya sih biar anggota keluarga yang lain nggak ikut-ikutan meninggal. Aneh ya. Menikah dengan pohon pisang. Pernikahan itu tak ubahnya seperti berjudi, mempertaruhkan hidup yang sekarang untuk hidup di masa yang akan datang. Sebenarnya sih nggak ada juga yang bisa menebak kalian bahagia atau enggak, tapi masyarakat India di wilayah pedesaan punya cara untuk itu. Saat orang-orang modern mulai meninggalkan ramalan, masyarakat di sekitar Sungai Kaveri dominan masih melakukan ramalan astrologi Manglix sebelum pernikahan. Tujuannya sih buat mencocokkan kedua calon pengantin. Tapi sialnya, ketika ramalan yang keluar adalah bertemunya planet Mars dan Saturnus, si calon mempelai wanita harus menikah sama pohon pisang terlebih dahulu. Katanya biar bisa buang sial, kalau enggak bisa-bisa keluarga nggak harmonis dan pengantin laki-laki berumur pendek. Diskriminasi banget ya. Itulah tadi tradisi pernikahan yang aneh bin ajaib dari berbagai negara.
Jadi buat kalian yang bakal menikah, cuma modal perawatan aja patut bersyukur ya. Nah, kira-kira di Indonesia ada nggak sih tradisi pernikahan unik dan aneh? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya.